Baiklah, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa para ustadzah panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya pada siang menjelang sore Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, bisa berhataman, bisa membaca Al-Quran bersama, sehingga hari-hari kita selalu senantiasa dimanfaatkan dengan nilai ibadah. Allahumma amin. Hari ini judulnya, orang mukmin itu tidak boleh ragu secuil pun tentang Al-Quran. Apalagi jenengan seorang guru Al-Quran, maka sekali-kali tidak boleh ragu di dalamnya. Baiklah, dalam surat Al-Baqarah yang sering barangkali kita juga ngajarkan, diawali dengan basmalah. Basmalah itu bagian dari pembatas ya, pada saat turunnya asbabun nuzul, ketika Nabi menyampaikan ke para sahabat yang bagian menulis, ya nanti bagaimana cara membatasi Al-Quran, maka turunlah bacaan basmalah. Ada yang pernah menghitung basmalah ya, hurufnya ya, atau lihat di YouTube basmalah itu hurufnya berapa? Ternyata setelah ini ada hitungannya. Dr. Rashid dari Mesir, sekarang bertempat tinggal di Amerika. Kebetulan seperti Mas Mati gini ya, dia itu pinter komputer. Di dalam komputer itu dia rincikan ya, kalimatnya itu berapa jumlahnya, katanya itu berapa jumlahnya. Misalnya al-bait itu berapa, misalnya jumlahnya per kata itu sampai dalam Al-Quran berapa, dan per huruf juga dihitung. Nah, dalam bacaan basmalah, bismi bersama ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim itu 66, awal itu 4, depan itu 3. Jadi 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6. Itu ada di surat Al-Mudaththir ya, nanti bisa dibaca. Ketika membicarakan tentang neraka Sakhar namanya. Di sana ada bacaan di surat 30 itu alaiha tis'atun ashar. Jadi alaiha di atasnya ada 19. Nah, jadi ternyata 19 itu apa? Penjaga Sakhar itu. Maksudnya malaikat. Tapi yang muncul kan 19. Sama ahli sarjana matematika itu pembagi yang komplit itu maksudnya. Itu di angka 19 ya. Nanti kita coba, apakah rekayasa 19 itu dibuat oleh Nabi? Enggak. Nabi kita kan bukan seorang sarjana matematika. Tapi dalam Al-Quran antar surat itu termodifikasi, sehingga jika ada orang yang misalnya ada tulisan alladzi. Kalau alladzi itu artinya apa? Alladzi itu kan yang. Kalau sampai tambah walladzina kan tambah banyak ya. Jadi atau alladzina berarti tambah ya tambah nun. Nanti suratnya dalam Al-Quran itu tidak akan tertemukan rumusnya. Dengan kunci 19 itu, maka Al-Quran terjaga ya, dengan angka saja. Apalagi dengan hafid-hafid, ya tambah terjaga sama sekali. Kalau kita baca basmalah, itu tadi barusan di laki-laki, itu surat At-Taubah. Ada basmalahnya enggak? Ada. Surat Al-Quran atau berapa jumlahnya? 114. Berarti kan kurang 1 itu. Di mana yang 1? Di surat An-Naml. Itu ketika Nabi siapa yang mau nikah dengan Bilqis itu? Sulaiman itu sampai hari ini tidak ada yang kaya, Mas. Jadi kalau ada orang yang kaya sombong sudah keliru ya, karena Sulaiman itu kekayaannya sampai hari ini tidak bisa tertandingi. Jadi ketika Bilqis itu datang ke rumahnya, ke istananya, kan dicenceng ya bajunya itu. Lah kok dicenceng lampu? Ini dikira air ya.
Berarti artinya tingkat keilmuan saat itu sudah maju. Jadi tekel itu seperti mungkin juga marmer, atau kalau kita sekarang ada apa namanya kaca itu yang setebal gini ya, itu ada rumah kaca, jadi atasnya itu dikasih kaca buat penean bisa ya, ada yang rumah kaca itu tebalnya sekian. Kalau jenengan ke hotel-hotel yang ada kacanya tebal, itu kacanya sampai melengkung gini loh ya, gak bisa pecah karena tebalnya. Nah itu Ibrahim, Sulaiman saat itu sudah memakainya. Jadi artinya teknologi saat itu sudah tingkat tinggi ya, sampai Bilqis itu diangkat bajunya ya, dikira ini air, padahal itu kaca yang di bawahnya ada kolamnya ya. Jadi kalau jangan pakai kolam kemudian kaca, itu pasti saya khawatir ya, di rumahnya Ketua MUI siapa ini Pak Nasir, ini rumahnya kaca bawahnya kolam ya. Saya mau loncat gini, ternyata itu kaca ya. Jadi persis Sulaiman ya. Jadi saya kalau masuk ke rumahnya Pak Nasir sampean ya, rumah sini ya, LPK itu ya. Itu bawahnya ada kolam tapi kaca tebal atasnya. Jadi kita tak kira kolam, ternyata itu kaca, jadi bisa ditumpahi. Saya kira kemungkinan ya seperti demikian. Jadi dalam Al-Quran kita itu terdiri dari 114 surat. Kalau ternyata bisa dibagi 19, berapa jumlahnya? 9 kali 6, 54, 6 kali 1, 60, jadi 114. Di At-Taubah tadi kok hilang? Ya, supaya nggak iso ngitung, maka muncul di surat An-Naml bahwa ketika Sulaiman mengirim Hudnya itu ngomong sama Sulaiman, disampaikan ke burung Hud itu, wahai Hud, sampaikanlah suratku ke apa namanya Bilqis, nanti jatuhkan. Itu di ayat 23 sampai 27 renciannya. Kemudian burung Hud itu menjatuhkan ke istananya Bilqis, kemudian dibaca. Bilqis itu nggak berani langsung menjawab, tapi ada ini menteri-menteri ditanya, wahai pembesar-pembesarku, bagaimana dengan suratnya Sulaiman ini? Nah, makanya didatangi. Dan di situ berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti coba dibaca. Jadi artinya setelah hilang satu di pembatas surat di At-Taubah, dimunculkan di surat An-Naml itu 2 kali. Jadi basmalah di pertama, kemudian di tengah surat sudah ada basmalah lagi. Jadi oleh karena itu, ini yang merupakan kunci yang tidak mungkin dibuat oleh Muhammad, ya Nabi kita Muhammad. Dan pasti ada yang membuatnya. Dan 19 itu juga nggak mungkin Nabi kita membuat, kok ketemu 19. Coba nanti kita tambahkan lagi. Ternyata bacaan basmalah yang saya sebutkan tadi, yang bisa jika dibagikan di surat jumlahnya 114 dibagi 19, itu jumlahnya ketemu 6. Dan kok bisa nyambung begitu ya. Kemudian kata Allah, ini kan Bismi kemudian Allah, dengan nama Allah, itu jumlahnya 2698. Nanti kalau punya di HP-nya ada hitung-hitungan, dihitung. Kalau dibagi 19 ketemunya 142. Nah kok lagi-lagi pasti kalau nyambungnya ke 19. Ini ada kata Allah kan, kemudian ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman itu jumlahnya 57. 57 bagi 19 ketemu 3. Nah, kalau Ar-Rahimnya itu 2 kali ini, Mas. Jadi kalau Ar-Rahman itu apa artinya? Ya. Kalau yang dikasih itu banyak apa enggak? Banyak. Enggak. Ini ada orang sama ini kayak ini, ya. Yang saya kasih itu enggak mungkin semuanya ya. Kalau yang saya sayangi semuanya, sampai itu sama murid mesti harus disayangi. Tapi sampean kalau mengasihi itu cuma ada beberapa saja yang sampean cintai itu ya. Ada murid yang sangat rajin, bagus, hafalnya banyak, itu yang sampean kasih ya. Kalau sayang, sampean sayangi semuanya harusnya. Allah itu memberikan sayangnya kepada baik kafir maupun muslim. Sampean ambaan itu kan bukan hanya orang muslim semuanya kan. Orang kafir juga ambaan ya, bukan hanya sampean saja. Yang diberi rezeki juga sama semuanya. Tapi yang masuk surga itu kan hanya yang dikasih. Juara itu yang dikasih ya enggak semuanya. Juara yang paling banyak kan 1, 2, 3. Yang dikasih ya 3 orang tok ya. Ketuanya, enggak mungkin ketua banyak. Yang dikasih ketuanya 1 tok.
tapi yang disayangi semuanya. Jadi Ar-Rahman itu 54, dua kalinya 114. Kedua-duanya jika dibagi 19, ketemunya juga satunya 6, satunya 3. Jadi Masya Allah. Jadi kunci ini sudah nggak bisa. Jadi kalau makanya Al-Quran terjaga dengan 19 saja itu sudah cukup ya. Nggak perlu misalnya hafid, nggak perlu karena itu sudah terjaga. Oleh karena itu penjagaan Allah itu di semua lini ya, bukan hanya hafalan saja. Di rumus pun juga terbentuk penjagaannya. Para ustadz-ustadzah berikutnya, Alif Lam Mim itu berapa jumlahnya? Jangan kalau ngajari anak kan, kalau kita pakai tilawati kan aba 3 kali, itu berarti 6. Tadi Alif Lam Mim. Kalau hari-hari biasa bukan Ramadan, kalikan 10. Sampai ngajari aba 6 kali 10. Kebaikan buat jenengan ya, apalagi nanti kalau sudah gede kemudian hafal, anak itu ngajarkan. Menurut Adi Hidayat, kalau jenengan infak sebaiknya ke ustadz-ustadz ini ke ustadz kesampean itu, atau belikan Al-Quran. Ini misalnya 50.000 ya, Al-Quran dibaca oleh Hafid. Hafid itu kan ngajari, atau nggak usah ngajari, dia Bismillahirrahmanirrahim, tadi kan 19, kalikan 10 di hari biasa, 190 kebaikan. Hari Ramadan itu tanpa batas jika mau berikan, tapi berlipat ganda pasti ya. Kalau misalnya hari biasa 10, mungkin boleh jadi di bulan Ramadan 2 kalinya. Tapi kalau yang memberikan di bulan Ramadan itu tanpa batas pahalanya. Jadi kalau kita keikhlasan tingkat tinggi, sama dengan emas itu ya, karatan sampean itu beda-beda ya. Tingkat keikhlasan kita itu juga berbeda. Ada yang 24 karat, ada yang 20, ada yang 19. Mari masih ke sini loh, ke KUA itu loh. Juga beda-beda sama tujuannya ke sini tuh. Sampean takut dengan kepalanya, engko nek aku gak rono seneni kepalaku. Itu niatnya juga di bawahnya ya. Tapi kalau sampean berarti seneni kepala bahkan gak diseneni sampean ke sini ngaji, itu nilainya lebih tinggi. Nggak dirasani buali atau dirasani sampai ke sini itu palanya lebih tinggi. Ongkono buali ya. Misalnya begitu sampai takut, maka itu ketakutan sampai itu karena ngajinya karena takut ya. Bukan karena Allah, karena takut ya. Oh wis oleh jaspres gak oleh jaspel nggak kare ini. Itu juga berbahaya. Saya ditoto karena Ramadan ya. Oleh karena itu semua kegiatan kita dimulai dengan basmalah. Kalau seorang pengacara itu kan sampean buat kuasa kan, surat kuasa itu diberikan kepada pengacaranya. Sampean itu menggunakan nama Allah, maka pekerjaan semuanya itu nggak boleh atas nama orang lain. Ya hanya atas nama Allah saja. Makanya pekerjaan-pekerjaan sampean dicelah atau dipuja, puji-puji. Nah, sampean nggak ada masalah. Misalnya kalau nggak genai itu sampean tenang saja. Karena apa? Karena niatnya karena apa basmalah tadi. Tapi kalau ada niat sesentuh, ya pasti ada tidak enak di dalam hati. Oleh karena itu, Ustadz-ustadzah, saya hanya memberikan ya kita saling menasihati ya, tentunya untuk diri saya selaku pemberi tausiah agar saya sendiri bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Alif Lam Mim ada 3, paling enggak pahala kita minimal 30, itu baru bacaan. Namanya apa namanya kalimat ini? Kalau yang potong-potong itu ayat mukhato'ah ya. Jadi orang Arab saja nggak bisa mengartikan, apalagi wong Jambangan, Pagesangan, kita nggak bisa ya. Jadi di Arab itu nggak ngerti Alif Lam Mim artinya apa? Nggak tahu. Nun, Yasin itu mukhato'ah. Huruf-huruf itu semuanya tidak ada artinya, tapi Allah berikan. Itu salah satu bukti bahwa bukan buatan Nabi Muhammad, tapi yang membuat sesuatu yang gaib. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah ini ya, tadi judul saya, orang mukmin dilarang ragu secuil pun terhadap Al-Quran, apalagi guru ngaji ya.
Kalau guru ngaji itu ragu terhadap Al-Quran, apalagi muridnya ya. Jadi kita selaku guru ngaji itu dilarang keras satu ayat pun untuk ragu di dalamnya. Dalikal Alkitab. Kalau saya ngomong kitabun, itu kitab macam-macam ya. Ada kitab jenazah, ada kitab toharo, ada kitab macam-macam. Tapi kalau ditambahi al-kitabu, maka Al-Quran itu nama-namanya lain. Nama-nama banyak ya. Di samping Al-Quran, ada namanya Alkitab, ada Al-Bayan, ada Al-Furqan, ada An-Nur dan Al-Huda dan sebagainya. Sekitar 55 atau 57 nama-nama selain nama Al-Quran. Kalau sudah ditambahi maka merujuknya ke satu kitab. Apa kitab itu? Ya Al-Quran. Dalikal kitabu. Itulah Alkitab. Tidak ada roiba, keraguan fihi di dalamnya. Jadi kita semuanya terhadap Al-Quran tidak boleh ragu, Pak. Jenengan, ibu, bapak, atau saudara. Kalau yang misalnya kita nggak cocok dengan Al-Quran, sajana nggak iso, itu jangan sampai kita menyalahinya ya. Misalnya, wah nggak cocok Al-Quran karena nyun ngapunten Bapak kita Menteri Agama Munawir Sazali dulu, yang mungkin jenengan kalau pernah itu saat itu Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Lah itu berbahaya ya, karena jenengan kalau ada bagi waris itu nggak boleh. Oh enak, sing lanang oleh loro, sing wedok oleh siji, itu nggak boleh karena Al-Qurannya, kecuali ada diskusi antar keluarga, wes sing bagianku tak kena adikku, itu beda lain ya. Tapi sampai harus merujuknya ke Al-Quran. Jadi laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Jangan sekali-kali ragu terhadap Al-Quran ya. Maksud saya itu, apalagi yang lainnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ada yang hudal linas ya. Nanti kalau teman buka baca-baca Al-Quran, ada yang hudal linas, ada yang hudal untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu 2 versi ya. Sahabatnya Habibie di Indonesia itu kan yang menemukan pesawat kita ya, Boeing 727. Di kelas sebenarnya Habibie itu juara 3 ya, ranking 3 terus. Nah, yang ranking 1 itu non muslim. Terus Habibie tanya sama temannya itu, misalnya temannya itu dari Rusia, Bejo misalnya, Jo kan Rusia kan, oke Jo ya. Jo kan kok iso sih juara 1 terus, rasanya bagaimana? Oh gak iso, rahasia kan aku lah jadi juara lain, juara 3, 4. Karena Habib itu penasaran, dia datang malam-malam ke rumahnya Bejo tadi, yang juara 1 tadi. 2:30 sudah ke sana Habib itu, melihat kebiasaannya yang juara 1 itu bagaimana. Ternyata yang juara 1 itu buka Al-Quran ya. Jadi setelah dia ibadah sesuai ibadahnya, bukan orang Islam, dia setelah ibadah berapa menit kemudian baca Al-Quran. Itu sehari sebelumnya, kemudian sampai seminggu, akhirnya diputuskan oleh Habibie bahwa temannya yang juara 1 itu setelah ibadah, menurut ibadahnya dia membaca Al-Quran. Jadi artinya bukan masuk Islam. Setelah ditanya sama Habibie, loh awakmu kok, aku tahu rahasiamu, kok bisa, kenapa kamu juara 1 terus? Kamu baca Al-Quran ya? Oh iya. Jadi waktu ketemu dengan Habibie, dia sampaikan bahwa dia setelah ibadahnya dia lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ternyata banyak rumus-rumus ya, menurut dia. Jadi artinya dia tidak orang-orang bertakwa, tapi dia mengkaji Al-Quran dalam sisi hudalinasnya. Jadi Al-Quran itu petunjuk manusia, sekalipun bukan muslim, kalau dia amalkan Al-Quran, dia akan dapatkan manfaatnya Al-Quran, sekalipun dia bukan muslim. Jadi Al-Quran itu begitu. Kalau kita dulu belajar seni kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan gitu ya. Itu sebenarnya huruf hijaiyah itu ya. Do itu dal, re itu ro, mim itu mi, do, re, mi, fa itu fa, dan seterusnya. Penemunya orang muslim ya. Termasuk matematika, kan pernah dengar gitu ya, aljabar. Jadi oleh karena itu para ustadz-ustadzah, tentunya sekali lagi di momen Ramadan ini kita mencoba untuk kita terjemahkan, kita amalkan
semua materi yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kita seorang ustadz, tentunya di samping ya banyak kajian tentang materi-materi bacaan Al-Quran, begitu juga tentang terjemahnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya menambah wawasan kita, semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.